مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat telaga ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan satu kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lewat perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan membacanya saja sudah terhitung ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lewat momentum peringatan malam nuzulul Quran, perlu kiranya kita membahas di antara keistimewaan Al-Quran agar kita lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk sekalian manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran adalah petunjuk untuk sekalian manusia, tidak hanya untuk orang-orang Islam saja. Artinya apa? Siapapun yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka ia akan mengalami kemajuan dan keberhasilan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, siapapun orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan, tidak mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran, walaupun ia adalah orang beriman, walaupun ia adalah orang muslim, karena jauh dari Al-Quran, maka orang tersebut akan mengalami kemunduran dan kegagalan dalam hidup mereka. Yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tentu kita menyadari bahwa begitu banyak kekurangan dalam setiap ibadah kita. Tidak selamanya kita khusyuk dalam sholat kita. Tidak selamanya kita bersedekah saat datang orang yang meminta-minta kepada kita. Tidak selamanya kita menjalani rangkaian ibadah puasa sunnah. Oleh karenanya kita butuh sesuatu yang dapat memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah lewat Al-Quran. Yang ketiga, bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka ia akan menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang keempat, bagi orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, memiliki kedudukan yang mulia bersama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah.
orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi taat. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Namun betapa baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tidak semuanya orang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ada sebagian kita yang terbata-bata kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka orang tersebut juga mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama didapat karena membaca Al-Quran. Pahala yang kedua karena kesulitannya dalam melafazkan setiap huruf dalam Al-Quran. Yang kelima, bahwa orang yang senantiasa berpegang teguh membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran dan merendahkan sebagian kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Tentu kita saksikan dalam realita kehidupan kita berapa banyak orang yang memiliki status strata sosial yang tinggi, tetapi justru Allah hinakan karena ia menghina dan menistakan Al-Quran. Tapi sebaliknya, orang biasa-biasa saja, orang yang barangkali banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, justru Allah tinggikan karena orang tersebut selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan keseharian mereka. Yang keenam, dengan membaca Al-Quranlah kita dapat meraih pahala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan hingga 10. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti saat kita membaca alif lam mim, kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim saja. Bagaimana saat kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana saat kita membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah-surah yang lainnya? Apalagi saat di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan pahalanya, minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Masya Allah, sudah tidak terhitung dan tidak terbayangkan lagi besar pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang ketujuh, insya Allah tempat kita di dalam surga nanti itu tergantung pada akhir ayat yang kita baca. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Yang artinya adalah kelak akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah ke surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana saat di dunia engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Karena kedudukanmu di dalam surga jumlah akhir ayat yang engkau baca. Demikianlah 7 keutamaan Al-Quran. Semoga dengan keutamaan-keutamaan ini dapat memotivasi kita agar lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, mengkaji dan mentadaburkan isi Al-Quran,
Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.